Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum hayakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Thalathatul Usul. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, "War-Rabbu, dan Rabb, huwal ma'bud." Artinya adalah yang disembah. Ar-Rabb, Rabb, huwal ma'bud, dia adalah yang disembah. Karena apabila suatu zat, dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dan dialah yang mengatur alam semesta ini, maka dia disebut Rabb, dan hanya dialah yang berhak untuk disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian, Rabbakum, Rabb kalian, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina, dan yang menciptakan orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian beribadah kepada Allah dengan ketakwaan. Alladzi ja'ala lakum, yang mana Allah menjadikan untuk kalian, al-arda, bumi ini, firasyan, yang dibentangkan, was-samaa, dan langit, binaan, yang dibangun, wa anzala minas sama, dan Allah menurunkan dari langit, ma'an, air, fa akhraja bihi, maka Allah pun mengeluarkan dengan sebab air itu, minas thamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan, lillahi, untuk Allah, andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kesimpulannya, karena Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, maka Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Maka apabila kita malah berdoa kepada kuburan, kepada pohon, kepada jimat, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, maka kita telah berbuat zalim. Kita telah menjadikan untuk Allah tandingan. Padahal orang saleh, kuburan, dan lain sebagainya itu tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Semua ini milik Allah. Allah lah yang memberi, Allah lah yang menganugerahkan, Allah yang mengambil, Allah yang mengkaruniakan. Maka Allah sajalah yang berhak untuk kita sembah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsirin rahimahullah, Al-Khaliqu, yang maha mencipta, lihadhil asya'a, yang maha menciptakan segala sesuatu ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlu, wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah, allati, yang, amarallahu, Allah perintahkan dengannya. Contohnya seperti al-Islam, keislaman, wal iman, keimanan, wal ihsan, dan ihsan, bentuk ihsan. Para ulama membedakan antara Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah derajat agama seseorang yang paling bawah. Adapun keimanan itu derajat agama seseorang yang pertengahan.
lebih tinggi dari Islam. Adapun ihsan itu adalah derajat agama seseorang yang paling tinggi. Dan Islam itu nama yang mencakup ibadah-ibadah yang nampak, ibadah-ibadah badan. Adapun iman itu adalah nama yang mencakup ibadah-ibadah batin, ibadah hati. Adapun ihsan itu derajat yang paling tinggi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi derajat ihsan ini adalah derajat agama seseorang tatkala dia beribadah seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah, ikhlas. Dia menyempurnakan segala rukun, wajib dan sunnahnya karena dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat. Dia menyembunyikan ibadahnya, tidak mau dilihat oleh orang lain. Inilah ihsan. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Kita lanjutkan ad-du'a wa minhu ad-du'a, di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Wal khaufu, rasa takut. War raja'u, harap. Wat tawakkulu, bertawakal. War raghbatu, berharap. War rahbatu, takut. Wal khusyu'u, khusyuk. Wal khasyatu, rasa takut juga. Wal inabatu, taubat, kembali. Wal isti'anatu, meminta pertolongan kepada Allah. Wal isti'adzatu, meminta perlindungan dari Allah. Wal istighatsatu, meminta diangkatkan musibah yang tengah menimpa. Wadzabhu, menyembelih. Wan nadhru, bernadhar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan berbagai macam ibadah lagi yang Allah perintahkan, itu semua hanya untuk Allah. Maka tidak boleh bagi kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh bagi kita takut kepada selain Allah, tidak boleh bagi kita berharap kepada selain Allah, tidak boleh bagi kita bertawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bertaubat kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta diangkatkan musibah kepada selain Allah. Tidak boleh, karena hanya Allah sajalah yang berhak untuk kita peruntukkan ibadah-ibadah kita. Dan semua yang tadi disebutkan itu termasuk dari ibadah. Maka tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa anal masajida lillah, dan sesungguhnya peribadatan itu, masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian beribadah ma'allahi ahadan, kepada selain Allah dan juga kepada Allah. Faman sarafa, maka barang siapa yang memalingkan minha ibadah syai'an li ghairillah, satu pun ibadah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik lagi kafir. Barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Dalilnya firman Allah Azza wa Jal, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu bih, tidak ada bukti baginya terhadap apa yang ia lakukan, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya itu akan Allah hisab di sisi Allah Azza wa Jal. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Allah di sini mengancam bagi siapapun yang beribadah kepada selain Allah dan Allah menghukumi dia sebagai kafir. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Kita cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.